الذي ينعق يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم Ustaz Tikyari bisa dimulai. Terima kasih, Pak Indra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Alhamdulillah, kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Mungkin ini ya, sebagian dari kita mungkin ada yang menyatakan bahwa ini 30 Ramadan gitu ya. Sebagian mengadakan 29 Ramadan gitu ya pada pagi ini. Dan insya Allah nanti juga kita masih akan menunggu-nunggu untuk isbat nanti ya, gitu ya di maghrib menjelang Isya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada 1 bulan Ramadan ini, yang akan 1 bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah kita, baik itu tentunya qiyam ataupun sahur, dan juga utamanya ibadah ibadah wajib kita, fardu kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga selawat serta salam terus terkirim, tertuju kepada Maha Guru kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya tentunya tabi'in,
Dan juga mudah-mudahan juga ditujukan juga kepada para pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajarnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang disebutkan terakhir tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat kilaid yang budiman, kita akan em, membahas seperti biasanya pada hari Kamis ya, membahas tajwid gitu ya, tahsin, kaitannya perbaikan bacaan Al-Quran kita, sampai di surah At-Tariq ya kita ya. Eh, oke, kita akan mulai dari mungkin ayat 3 ya, ya An-Najm Mustaqim. Oke. Sebelum itu kepada para sahabat Kailaid yang ingin berpartisipasi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, sekadar mungkin tes bacaan ataupun mungkin ada pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran dan secara khusus mengenai tajwidnya, silakan menghubungi nomor WhatsApp ruang siaran kami di nomor 0812 203 1972. Sekali lagi, silakan berpartisipasi melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami untuk apa, nomor kontaknya ya di nomor 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Workplace, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi, alamat Zoom ruang siaran yang sedang berlangsung ini bisa diakses melalui alamat s.id, sekali lagi ya, s.id garis miring KLITEID. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-Najmu Tsaqib. Ya. An-Najmu Tsaqib. Oke, di sini kita jumpa dengan alif lam dengan ketemu nun ya, gitu ya. Alif lamnya alif lam yang berfungsi sebagai takrif, memakrifatkan isim nakirah atau mengkhususkan kata benda yang masih umum, gitu kan ya. Bahwa eh, kalau najmun itu adalah tanpa alif lam ya, itu adalah bintang secara umum. Tapi kalau an-najmu pakai alif lam ya, itu bermakna bintang secara khusus tertentu, lebih tertentu loh. Gitu, seperti itu. Yang sebetulnya nanti dijelaskan bahwa an-najmu yang as-saqibu di situ ya. Gitu ya. Nah, baik, seperti itu. Dan hukum alif lam yang kita kenal mungkin alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah itu memang hanya berlaku untuk alif lam yang bertemu dengan atau bertemu apa alif lam yang bertemu dengan kata benda seperti itu yang memang fungsinya alif lam ta'rif hanya itu karena seringkali mungkin kita terkecoh dengan alif lam yang kata kerja misalkan gitu ya misalkan apa ya kalau di surah Al-Qiyamah itu wal taffatis saqu bis-saq. Wal taffat itu sebetulnya adalah alif lam yang ada di kata kerja seperti itu ya. Nah, itu memang beberapa lebih jarang sebetulnya kasusnya ketika alif lam bertemu atau alif lam yang ada pada awal kata kerja. Itu biasanya eh, hanya di beberapa tempat saja di Al-Qur'an. Tetapi setidaknya nanti kalau ketemu ya, kalau kita bertemu di mungkin di juz 29 mungkin mungkin sahabat-sahabat mungkin sampai di juz 29 mungkin yang sudah atau yang baru saja sampai di juz 29 terusnya itu nanti kita akan menemukan alif lam di awal kata kerja itu tepatnya di surah Al-Qiyamah. Gitu ya. Surah Al-Qiyamah gitu ya. La uqsimu biyaumil qiyamah seperti itu. Nah, kemudian ayat wal taffatis saqu bisaq itu Al-Qiyamah ayat 29 gitu kan ya. Wal taffatis saqu bisaq. Seperti itu ya. Nah, wal taffati itu sebetulnya
itu wawu sambung, kemudian bertemu dengan iltaffah. Iltafat itu sebetulnya adalah kata kerja. Maka alif lamnya itu tidak tidak kena hukum alif lam samsiyah, gitu ya. Tetap harus dibaca ilhar. Lam sukunnya harus dibaca jelas. Seperti itu. Karena apa? Iltafa itu nanti terkait dengan eh, tri huruf atau tulasi yang dasarnya adalah lam, fa, fa. Dan ya, huruf lam, huruf fa, dan huruf fa lagi. Seperti itu. Nah, ketika diidghamkan itu malah nanti jadi kacau nanti. Lam sukunnya justru tidak terbaca. Makanya di kata kerja, alif lam yang ada di awal kata kerja itu selalu dibaca izhar. Selalu dibaca jelas. Lam sukunnya. Nah, berbeda dengan kalau alif lam yang bertemu di kata benda. Yang sebetulnya dijumpai juga di ayat itu. As-saqu. Gitu ya. Aslinya adalah apa namanya? Sakun. Sakun itu betis. Gitu ya. Tapi kalau as-saqu itu betis manusia secara khusus yang memang kita kenal gitu kan ya. Gitu. Karena bisi ketika tanpa alif lam itu biasanya tanwin ya. Sakun itu bisa betis hewan atau betis siapa lagi gitu kan ya gitu. Tetapi eh, ketika ada alif lam itu biasanya as-saku ya dengan alif lam itu biasanya merujuk pada betis manusia secara apa namanya? Secara khusus manusia kan ya. Bukan betis yang hewan atau mungkin betis siapa gitu kan ya. Tapi yang jelas betis manusia gitu. Nah, begitu fungsi dari alif lam yang ada pada surah At-Tariq. Kita kembali ke At-Tariq ya, ayat 3. Alif lam di kata an-najmu itu alif lam yang mengkhususkan bintang tertentu gitu ya. Dari bentuk umumnya atau bentuk nakirohnya atau kata benda umum, najmun biasanya dengan tanwin, tapi tanpa alif lam seperti itu. Nah, berarti hasilnya berarti bintang secara umum, gitu kan ya. Tetapi ketika kemasukan alif lam, yang nanti tanwinnya jadi hilang, hanya an-najmu seperti itu ya. Akhirnya akhirnya domah tanpa tanwin, gitu kan ya. Tapi di depannya ada alif lam. Nah, itu fungsinya adalah mengkhususkan bintang tertentu, jenis bintang tertentu. Nah, jenis bintang seperti apa? Dijelaskan lagi di satu kata setelah an-najmu itu, yaitu as-saqibu, yang berkilat-kilat. Seperti itu. Nah, barulah ketika alif lam yang bertemu dengan kata benda seperti ini, itu baru dikenai hukum alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Seperti itu ya. Nah, baik. An-najmu di sini alif lam syamsiah atau bisa juga disebut sebagai idgham syamsiah. Kondisinya adalah alif lam bertemu dengan huruf nun, tapi lam ini tidak dibaca lam sukunya itu tidak dibaca, justru melebur ke huruf nun, ya. Dan idgham yang melibatkan nun seperti ini itu eh, hukumnya nanti jadi gunnah. Setiap idgham yang melibatkan huruf nun ataupun huruf mim itu selalu dihukumi sebagai gunnah karena huruf nun dan huruf mim memang huruf hidung, gitu ya. Memang sudah otomatis nanti jadi gunnah karena huruf hidungnya huruf nun itu ya. Makhraj hidung makhraj rongga hidungnya huruf nun itu sendiri. Baik, maka sepatutnya an-najmu dibaca agak lama, ditahan agak lama. Situ ya. Ya. Berbeda dengan huruf sa. An-najmus saqib. An-najmu itu lama ya. An-najmus saqib. Mustaqib. Itu sebentar kalau huruf ta. Kalau huruf ta itu huruf lidah gitu ya. Bukan tidak terkait dengan rongga hidung sama sekali. Gitu ya. Itu yang perlu dicamkan bagi kita semua. Setiap idgham yang melibatkan huruf nun ataupun huruf mim itu selalu dihukumi sebagai gunnah. Perlu ditahan lebih lama dari seukuran idgham atau tasdid yang huruf selain nun dan juga selain mim.
sebentar gitu. Itu hanya sebentar gitu ya. Kalau selain nun, selain mim itu cuma sebentar. Gitu. Nah, kemudian an-najmu huruf jim, jim sukun ya, qalqalah, memantul. Nah, oke an-najmu, an-najmu di situ ya. Itu. Setelah gunnah kita bahas tadi alif lam bertemu dengan huruf nun. Huruf nunnya memang bagian dari kata benda gitu ya. Maka nanti jadi hukumnya idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Tadi udah dibahas ya gitu. Termasuk idgham yang melibatkan huruf nun atau mim itu selalu ditetapkan atau dibaca hunnah gitu. Dibaca agak lamaan gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu kita akan ke huruf jim sukun. Nah, huruf jim sukun hukumnya adalah qalqalah, memantul gitu ya. An-najmu seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga baik kita untuk huruf jim itu huruf lidah tengah dan ya. Baje seperti itu. Baje. Nah, karena memang huruf lidah tengah ya. Baje gitu ya. Itu eh, tidak terdengar bunyi becek seperti baje gitu kan ya. Kalau baje itu lidah ujung, bukan lidah tengah. Justru kalau lidah tengah itu becek-beceknya nggak ada gitu loh, hilang gitu kan ya. Itu. Jadilah ja ji ju baje seperti itu. Ja ji ju baje. Nah, an-najmu seperti itu. Nah, sempat juga kemarin terbahas bahwa huruf jim ini yang memang huruf lidah tengah ini itu ternyata punya dua kesalahan, gitu kan ya. Kalau ini kemungkinan dua kesalahan dari makhraj yang sebetulnya harusnya lidah tengah, gitu kan ya. Itu yang pertama adalah becek. Becek itu ketika baje lidah ujung justru. Kasus ekstrim yang kedua adalah ketika kesalahan itu ternyata bukan di lidah tengahnya pengucapan huruf jim itu, tapi justru lidah belakang, gagi gubage gitu ya. Seperti orang Mesir. Orang Mesir tuh kalau apa namanya orang yang namanya Jamal itu jadi Gamal seperti itu. Itu yang dipakai adalah lidah ujung, lidah dalam. Nah, padahal huruf jim ketika baca Al-Quran ataupun ketika belajar Al-Quran eh, dari zaman TPQ sampai zaman sekarang gitu kan ya, gitu sampai eh, sudah hafal sekalipun apa yang jadi imam tarawih itu pengucapan huruf jim itu adalah tempatnya ya makhrajnya itu adalah lidah tengah. Diucapkannya dengan menggunakan lidah tengah. Ja, ji, ju, baje. Seperti itu. Baik. An-najmu tsaqibah. Oke. Untuk qalqalah huruf jim sukun tadi terus maupun yang ba dhammah tetapi waqaf jadinya baknya sukun karena waqaf gitu kan ya. Itu. Qalqalah juga itu yang perlu diperhatikan juga adalah bunyi qalqalah itu memantul kan gitu ya. Hakikat dari qalqalah itu memantul. Tetapi pemantulan atau sifat pantulan atau qalqalah itu sebetulnya dibiarkan saja. An-najmu tsaqibah. Qibah. B. B. Jadi seperti gitu kan ya. Seperti bunyi Nah, dan tidak ditahan seperti taqib gitu kan ya. Taqib. Nah, kalau ada seperti itu kan seakan-akan menambah bunyi hamzah sukun seperti itu. Nah, ketika yang dikhawatirkan nanti seakan-akan ketika mendengar seperti ada hamzah sukun, padahal itu tidak ada hamzah sukun. Yang ada adalah hanya ba yang sukun karena wakof gitu ya. Taqib. Jadi dibiarkan saja. B. B. Dibiarkan melemah gitu kan ya. Seiring
seiring apa namanya? Seiring habisnya vokal itu. Vokal kita ketika memang mau memberhentikan bacaan di huruf ba itu, ba domah itu. Nah, taqibah, be, taqibah seperti itu. Taqibah. Jadi eh eh jadi ya diberikan melemah dengan sendirinya. Itu aja sih sebetulnya. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika taqib taqib itu seakan-akan menambah huruf hamzah sukun yang kategorinya ketika ada penambahan huruf ketika membaca Al-Qur'an itu nanti jatuhnya jadi salah fatal ya. Kesalahan fatal itu biasanya terkait dengan perubahan makna. Ketika ada huruf yang berbeda atau huruf yang tidak semestinya diucapkan gitu kan ya. Gitu. Yang harusnya misalkan basor jadi basar itu kan nanti artinya jadi lain. Kalau basor artinya melihat gitu kan ya. Tapi kalau basar itu eh, bermuka masam gitu ya, seperti abasa gitu kan ya. Abasa wa basar gitu kan ya. Bermuka muram gitu. Nah, seperti halnya kalau kita di Al-Fatihah pun itu apa? Ketika kita membaca misalkan kalau huruf ya, alhamdu jadi alhamdu gitu ya. Itu harusnya hak apa namanya tenggorokan tengah malah jadi alhamdu jadi tenggorokan dalam nanti. Betul. Itu nanti artinya jadi berubah gitu ya. Nah, meskipun sebetulnya perubahannya itu memang sangat tergantung kepada eh, kamus ya. Gitu ya. Kalau alhamdu pujian, kalau alhamdu itu lebih ke ketenangan atau ke apa ya kesunyian atau statis gitu kan, kondisi statis. Nah, eh, penting memang ya, termasuk juga untuk kol-kolah sekalipun jangan sampai kita menambahkan huruf itu taqib gitu ya gitu. Seakan-akan kita menambahkan hamzah sukun padahal tidak ada hamzah sukun di ayat 3 surah At-Tariq. Gitu kan ya. Sama juga nanti was-samai wat-tariqah. Ko, ko, ko. Biarkan saja ko. Ya, melemah sendirinya. Tidak sampai kita imbuhkan dengan kok, tariqah, kok. Itu ada e-nya itu loh. Hamzah sukun itu yang kita hindari. Gitu ya. Wat-tariqah. Wa ma adraka mat-tariqah. An-najmu tsaqibah. Seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut ke ayat 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Huruf dha ya. Oke. Huruf dha itu eh, bukan kokolah kan ya. Akhirannya ya, gitu. Oke, kita bahas satu persatu di ayat 4. In kullu nun sukun bertemu dengan huruf kaf itu hukumnya adalah ikhfa. Tergantung mau ke huruf kaf tetapi memang belum nempel ke huruf kafnya. Jadi jadi boleh seperti eng kan ya. Itu. Karena memang arahnya mau ke lidah belakang yaitu makhrajnya huruf kaf itu. In kullu ya, seperti itu. Beda ya antara kullu sama kullu. Oh, kalau huruf huruf qaf itu lebih lebih menelan, kalau huruf kaf itu lebih santai, lebih lebih cetek kalau bisa dibilang gitu ya. Lebih luar gitu ya. Sama-sama lidah dalam antara huruf kaf dan huruf qaf gitu ya. Tetapi huruf kaf ini dia lebih cetek dan memang cenderung untuk kaki kubak seperti itu ya, cenderung mendesis. Meskipun kecenderungan ini tidak perlu untuk dilebih-lebihkan mendesisnya huruf kaf, kaf seperti itu ya. Tidak berlebihan seperti itu, tapi biasa aja huruf k gitu kan ya. Ya. Kita kalau di kita di Indonesia itu kita punya huruf k, punya huruf ki. Itu sama aja sebetulnya gitu.
Justru huruf qaf yang tidak ada padanya di bahasa Indonesia. Huruf qaf itu dia lebih telan, lebih menelan lagi. Ko, ko, ki, ku, bako. Kalau ka, kaki, ku, bak. Seperti huruf K atau huruf Ki kita di bahasa Indonesia. Huruf kaf itu ya, bahasa Arab ya. Oke. Kullu nafsil. Oke. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, hukumnya adalah ikhfa. Ngegantung. Samar mau ke huruf kaf, tetapi ngegantung. Makanya bunyi eng ketika idghamnya melibatkan huruf kaf. Tetapi tidak berlaku eng. Bunyi eng itu untuk huruf yang selain kaf misalkan atau huruf qaf gitu. Itu tetap harus bergantung kepada huruf tujuan ya. Gitu. Kalau huruf dal misalkan apa huruf tak misalkan min tahtihal anharu ya min tahtiha ya jangan dipukul rata semua ikhfa itu enggak yang ya secara secara kalau seperti bunyi itu memang huruf qaf sama huruf kaf. Tapi kalau huruf tak ya jadi karena memang mau menuju ke huruf tujuan gitu ya. Oke, baik. Untuk lamanya ikhfa berapa lama yang harus ditahan gitu ya? Seberapa lama menahan hukum bacaan ikhfa? Ya seperti hunah sebetulnya temponya. Nah, yang perlu diperhatikan di ayat 4 ini memang ternyata mana yang harus ditahan dan mana yang tidak ditahan. Itu memang ditahan lama ya tentunya. Itu memang nanti kita coba coba notice ya. Oke. In kullu nafsin. Oke. In itu harus lama. In kullu itu harus lama memang. Oke. Kemudian in kullu nafsilla gitu. Nafsilla nafsilla itu sebentar. Tetapi ternyata setelah itu nanti lama gitu ya. Jadi memang ini ya eh mungkin kalau saya kasih apa tangan kanan yang harus lama, tangan kiri yang harus sebentar gitu kan ya. Mungkin saya coba ini ya, saya coba kalau saya pakai layar zoom ini, ruang zoom. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Jadi se gitu, se secepat itu enggak coba menotis ya. Oke, yang coba saya kasih apa-apa tangan kanan itu harus lama, kalau tangan kiri itu harus bentar. Bilang ya. Coba ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Ya. Nah, seperti itu. Kalau saya coba pakai layar zoom ya. Ya. Nah, artinya apa? Bacaan seperti ini memang saya rasakan betul ketika ngaji itu ngaji TPQ ya itu betul-betul dikoreksi betul-betul ini apa namanya betul-betul diperhatikan oleh guru jangan sampai eh, yang harusnya sebentar dilama-lamain gitu kan ya yang harusnya lama ya jangan disebentarin gitu nah tuh. Oke, kita coba ini ya, bahas lagi huruf nun ketemu kaf itu adalah hukumnya ikhfa. Kalau ikhfa itu dia selama seperti hunnah, lama seperti hunnah. Kemudian nafsillah di situ kasro tanwin bertemu dengan huruf lam itu hukumnya ada idgham bila hunnah atau bi ghairi hunnah atau hanya idgham. Tidak mendengung lama, hanya sebentar memang. Nafsillah, nafsillah sebentar. Ya. Tetapi setelah itu barulah kita ketemu dengan mim tasdid. Mim tasdid pasti hunah. Gitu, harus lama. Gitu ya. Tuh. Kenapa kok bisa harus ya? Harus lama kalau setiap hunah itu ya. Hmm, ini sebetulnya sangat terkait dengan sifat dari huruf hidungnya itu ya. Huruf mimnya itu sendiri. Meskipun ternyata lamanya tempo hunah ini juga berlaku untuk idgham bihunah, kemudian ikhfa juga gitu ya. Kemudian apalagi idgham mimi atau idgham mim gitu kan ya. Gitu. Hmm, apa lagi ya?
Ya, itu sih yang kalau selain gunnah, selain huruf hidung memang ikhfa itu. Ikhfa, hukum ikhfa sama hukum idgham di gunnah. Gitu. Eh, Apalagi memang mayoritas para ulama qiraat, baik itu qiraat 7 maupun qiraat 10, mayoritas ya, itu memang memperlakukan idgham bi gunnah yang tanwin atau nun sukun bertemu wawu atau bertemu dengan ya, itu ternyata sama saja diperlakukan seperti ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun ataupun huruf mim. Padahal ya sama wawu bukan gunnah itu, bukan huruf gunnah ya sama wawu itu. Nah, tapi memang mungkin karena huruf bunyi panjang ya, tapi itu ya gitu. Setidaknya ketika kita baca ayat 4 ya tulisnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz gitu ya. Oke. Harus lama ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Gitu. Nah, baik. Hafiz. Ini huruf dha ya. Huruf dha itu dia versi tebalnya dari huruf dzal. Meskipun versi tebal, meskipun huruf dha ini versi tebal, itu bibir itu sebetulnya tidak terlalu dimainkan karena huruf dha itu huruf lidah, bukan huruf bibir. Jadi ketika kita mengucapkan versi tipisnya dzadzubal yang huruf dza apa huruf seperti dal tapi titik satu dzadzubal. Tetapi kalau huruf dha dha dhi dhu bal bal gitu ya. Dha dha tidak sampai lo, tidak sampai seperti harus mencucu enggak, tapi lebih ke dha. L- Seperti kalau kita coba posisikan antara dha dan dha. Dha dhi dhu bal dha dhi dha dhi dhu bal gitu ya. Dha. Jadi memang lidah yang main di sini. Hanya apa utamanya memang lidah yang perlu di apa ya diposisikan itu itu hafil hafil kecenderungan kita memang termasuk yang diulas oleh Syekh Ahmad Suwaid di beberapa malam Ramadan ini di televisi Saudi itu memang eh, kaitannya dengan huruf-huruf tebal ini mungkin menyinggung masyarakat kita juga sebetulnya karena memang eh, acara beliau yang ini ya tajwidnya Syekh Aiman Suwaid itu ternyata ada beberapa peserta penelpon dari Indonesia memang atau video call itu dari beberapa dari Indonesia dan termasuk juga dari negara lain juga ya dan itu koreksinya memang beberapa kali teramati oleh saya dan juga mungkin oleh ustadz-ustadz yang lain bahwa permasalahan di kita itu ketika huruf-huruf tebal, huruf huruf so, do, to sama lo itu cenderung untuk mengatupkan bibir seperti seakan-akan itu huruf bibir. Padahal bukan huruf bibir. Yang lebih main adalah lidahnya justru. Yang penting untuk diposisikan gitu ya. Bukan bibirnya justru. Nah, itu eh yang jadi koreksi dari Syekh Ahmad Suwaid ya sejauh beberapa malam Ramadan ini. Oke, hafil. Oke, nggak apa-apa. Itu mungkin lebih ke mungkin apa ya istilahnya merimain lah bahwa huruf dha itu bukan huruf bibir. Huruf bibir itu cuma empat. Huruf ba, huruf fa, huruf mim, huruf wawu. Hanya empat itu. Sisanya apa? Sisanya ada yang huruf tenggorokan, ada yang huruf rongga hidung, ada yang huruf lidah. Huruf lidah yang paling banyak, termasuk huruf zal, huruf ta, huruf dha. Itu satu satu apa apa tiga atau tiga sekawan atau apa ya kalau bisa dibilang. Karena memang makrotnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Nah, baik. Kemudian selanjutnya di ayat 5, fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Fal yanzuri.
huruf dha. Maka nanti hukum ikhfa'nya nanti memang akan mendekati huruf dha. Eng. Bukan eng lagi, tapi eng. Memang mau ke arah huruf dha, tetapi memang belum nempel secara sempurna. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Oh, ada 3 tempat yang harus lama memang di ayat 5 ya, harus ditahan lama. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Memang ini dua yang pertama itu ikhfa yang melibatkan huruf dha, kemudian ikhfa melibatkan huruf sin, kemudian yang ketiga yang harus lama adalah mim tasdidnya, ya. Baik. Mungkin segitu untuk tajwid kita. Kita sudah di 5 lebih 57 ya. Oke. Dan kita masuk kepada tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmut tsaqib. Nah, bintang yang berkilat-kilat atau yang menerangi. Nah, eh, saya baru baca juga di mungkin di Dalailul Khairat ya. Salah satu nama lain dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah An-Najmus Tsaqib. Di antara misalkan Muhammadun, Ahmadu, kemudian Toha, Yasin, kemudian sampai pada An-Najmus Tsaqib. Ungkapan yang sebetulnya wajar bahwa Nabi Muhammad SAW juga menerangi menerangi umat ya, dengan apa-apa yang memang Allah tuntun ya, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat mengajar kepada tabi'in dan seterusnya dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Seperti itu. Ungkapan itu saya kira wajar. Kemudian in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz gitu ya. Dan sungguh setiap apa namanya? Tidak satupun tidaklah setiap apa namanya? Setiap jiwa itu kecuali kepada jiwa itu ada penjaganya, hafil gitu kan ya. Gitu. Penjaga ya ada apa? Raqib atid ya kalau kita apa yang pencatat amal juga kan ya. Dan juga malaikat-malaikat yang lain yang tidak kita ketahui secara pasti berapa jumlahnya mengawasi kita juga. Termasuk tidak hanya malaikat yang mengawasi tapi juga yaitu yang maha melihat yaitu Al-Basir yaitu Allah Subhanahu wa taala itu juga gitu. Kemudian falyanzuril insanu mimma khulaq. Dan hendaklah manusia itu meninjau kembali dari mana dia diciptakan gitu ya. Gitu. Ini sebetulnya reminder juga gitu bahwa kepada siapapun yang tidak yang mungkin belum pernah belajar IPA juga harus ini juga melihat bahwa bagaimana manusia diciptakan dan selemah apa, seringkih apa sebetulnya. Tanpa kuasa Allah kita bukan apa-apa. Nah, baik seperti itu untuk sekarang. Mungkin kita cukupkan dulu saat ini. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di awal April ya insyaallah karena apa namanya sepekan ke depan akan cuti kan ya dari Pak Indra dan juga kerabat kerja yang bertugas nanti. Dan mohon berada kesalahan dari kami. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali kepada rutinitas kita yang lebih produktif lah setelah Ramadan nanti insya Allah. Dan mohon beberapa dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.